Pemirsa, beberapa hari terakhir gonjang-ganjing tentang peristiwa perselingkuhan antara RK dengan LM lagi marak di berbagai media sosial. Masing-masing membantah antara satu dengan yang lain, namun tentu saja tidak ada yang tahu, hanya mereka berdua yang tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kemudian bagaimana pada akhirnya tentang atau proses selanjutnya tentang gonjang-ganjing ini. Tentu ini semua masih tampaknya hanya sebatas atau masih sebatas bantah-bantahan dalam media sosial. Kini seorang pakar hukum, Deolipa Yumara, memberikan pendapatnya sebagai berikut. Mari kita dengarkan bersama. Jadi si Lisa ini kan press conference dan menyatakan 100% menyatakan bahwasanya anak yang lahir itu adalah hasil dari anak dari Ridwan Kamil. Artinya kalau Lisa menyampaikan 100%, berarti memang keyakinannya 100%. Berarti memang dia menyatakan tidak ada laki-laki yang lain yang menyentuh dia selain Ridwan Kamil. Karena kata 100% berarti bahwasanya hanya Ridwan Kamil lah yang naruh benih gitu. Beda kalau dia bilang ini 80% kemungkinan Ridwan Kamil atau 20%, 30%. Tapi kalau dia bilang 100%, berarti dia punya keyakinan seperti itu. Keyakinan dia berdasarkan apa yang dia alami begitu. Jadi 100% ya berarti 100% ini adalah benihnya Ridwan Kamil. Tapi ini kan katanya Lisa belum dikonfrontir dengan Ridwan Kamil begitu. Jadi kalau Lisa menyatakan demikian karena memang dia menyatakan demikian bahwasanya saya memang nggak pernah sama laki-laki lain kecuali sama Ridwan Kamil. Berarti kan 100%. Ya kita aminkan dulu omongannya dia itu sampai apakah terbukti sebaliknya atau tidak begitu. Nah sekarang tinggal persoalan konfrontasi dengan Ridwan Kamil, bagaimana Ridwan Kamil kemudian menangkis cerita ini. Kalau kemudian Ridwan Kamil diam saja, berpotensi ya mungkin iya begitu. Tapi kan Ridwan Kamil sudah membantah melalui pengacaranya. Semuanya katanya Bang, silakan aja berstatement katanya Bang. Nah menurut Abang gimana Bang terkait bantahan-bantahan dia gitu, terkait statement? Ya kalau bantah-membantah itu pasti terjadi karena kan pembuktiannya belum ada, baru pernyataan sepihak begitu. Nah Lisa menyatakan secara sepihak, kemudian dengan data-data yang dia punya, data-data chattingan kan sama bukti-bukti yang mungkin ada, tapi ini sifatnya masih sepihak. Persoalannya bukti otentiknya itu sebenarnya ada di tes DNA. Tes DNA anaknya itu dites, anak siapa itu. Apakah kemudian ini anaknya Ridwan Kamil atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah terjadi perselingkuhan atau hubungan antar orang dewasa? Terjadi apa tidak? Itu juga harus dibuktikan. Tapi rasanya kalau seorang wanita sudah berani menyatakan 100% ini anaknya, berarti posisinya adalah sudah terjadi hubungan. Karena anak lahir tanpa hubungan orang dewasa kan nggak mungkin. Jadi anak lahir ini kan ada persetubuhan kan, jadi itu dia. Jadi persetubuhan terjadi,
Kemudian tinggal anaknya anak siapa, itu memang sudah sampai tahap itu. Nah, pernyataan seorang Lisa ini pernyataan yang 100% sepihak. Tapi nilainya 50%, karena 50%-nya lagi ada di seorang Ridwan Kamil. Gitu. Bang, jadi kan dari pihak Lisa sendiri kan melayangkan somasi ya Bang, terkait permasalahan ini kepada Pak RK sendiri untuk nantinya meminta untuk duduk bersama gitu Bang. Ya. Menurut Abang sendiri gimana sih Bang melihatnya? Somasi itu kan teguran hukum. Jadi somasi dalam hukum itu adalah teguran hukum kepada seseorang supaya melakukan tanggung jawab secara hukum kan, begitu. Pertanggungjawaban secara hukum. Jadi somasi itu demikian. Nah, Lisa dan Ridwan Kamil ini kalaupun mereka terjadi hubungan orang dewasa, sebenarnya hubungan ini kan tidak sah secara hukum ya. Jadi landasannya memang tidak sah, tapi ini terjadi hubungan ini. Nah, Lisa potensi menuntut Ridwan Kamil dalam konteks Lisanya sendiri agak sulit, berkecuali seorang Lisa ini kemudian pernah diancam atau dijanjikan macam-macam atau ditipu mentah-mentah oleh seorang Ridwan Kamil sehingga Lisa kemudian punya hak untuk melakukan langkah-langkah hukum. Nah, ini kan kemungkinan dasarnya suka sama suka. Sukanya dalam konteks apa kita nggak tahu. Seorang Ridwan Kamil menyukai si Lisa, apa yang disukain kan? Lisa menyukai seorang Ridwan Kamil, konteksnya apa kita juga nggak tahu. Tapi ini tampaknya dasarnya suka sama suka, artinya tidak dibawa ancaman. Berarti ini adalah hubungan ilegal yang dasarnya adalah suka sama suka. Jadi bukan dasarnya dasar pernikahan, tapi suka sama suka saja. Suka sama suka ini bagaimana menuntutnya? Jawabannya tidak bisa dituntut begitu, kecuali ada anak. Nah, sekarang ada anak ini kan sifatnya netral. Anak lahir ini kan bukan kesalahan anak ini kan. Nah, anak ini punya hak hukum sebagai subjek hukum ketika dia lahir. Subjek hukum yang memang belum dianggap sebagai orang dewasa, tapi sebagai manusia dia adalah subjek hukum tersendiri kan. Dia juga punya hak-hak. Jadi anak ini punya hak. Nah, hak inilah yang kemudian dituntut oleh seorang Lisa. Kenapa? Karena anak ini karena belum dewasa, dia hidupnya subjek hukumnya tergantung dari perwalian. Siapa walinya? Yaitu ibunya. Jadi ibunya, yaitu Lisa sendiri, mewakili anaknya, kemudian menuntut seorang Ridwan Kamil. Jadi sebenarnya suara ini suara anak. Ini saya siapanya siapa nih kan begitu anaknya ini kan. Jadi anak nuntut ya, karena ibunya yang tahu bahwasanya ini anaknya Ridwan Kamil, ya anak ini melalui ibunya menuntut seorang Ridwan Kamil. Jadi ini ada posisi hukumnya kalau anak yang menuntut. Bagaimana caranya? Ya tentunya melalui laporan-laporan ke kepolisian, di mana anak harus mendapatkan haknya. Anak yang belum dewasa kan harus mendapatkan haknya. Lewat apa? Ya bisa langsung melaporkan ke PPA di penyidikan kan. Bisa juga lewat Komnas Anak. Komnas Anak juga penting ini. Ini ada anak, potensi adalah anaknya seorang Ridwan Kamil. Ya udah, berarti dilaporkan ke Komnas Anak. Itulah kemudian Komnas Anak kemudian kerjasama dengan PPA di kepolisian kan, supaya membuat clear ini anak siapa nih. Kenapa? Karena satu ada pengakuan dari si ibunya bahwasannya ini anak Ridwan Kamil. Satu lagi, Ridwan Kamil secara eksplisit, secara implisit juga mengakui ini anaknya. Lewat apa? Lewat jalur pemberian nafkah. Jadi ketika bahasanya adalah memberikan nafkah, itu tentunya memberikan hak anak. Hak hidup anak diberikan oleh seorang Ridwan Kamil. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya Ridwan Kamil masih ragu-ragu ini anaknya atau bukan. Nah, penentunya memang sekali lagi adalah tes DNA. Jadi sebenarnya
Ridwan Kamil nggak boleh berdalih-dalih nggak mau tes DNA. Kemudian pengacaranya juga tes DNA harus proses hukum. Ya nggak perlu itu juga, asal punya rasa tanggung jawab atau supaya mengklirkan ini ya tes DNA aja gitu, tanpa prosedur hukum, tanpa proses hukum, kesepakatan aja tes DNA. Itu penentunya supaya polemik ini nggak kemudian lama-lama membesar dan akhirnya semua orang tahu atau semua sudah tahu, tapi kan paling enak kalau sudah ada kepastian bahwasanya ini anaknya atau bukan begitu. Kalau sudah pasti bukan anaknya ya selesai kan, tinggal proses hukum berikutnya. Kalau sudah pasti anaknya juga sudah selesai juga, tinggal pertanggungjawabannya kan begitu kan. Ridwan Kamil kalau ini adalah anaknya berdasarkan tes DNA, Ridwan Kamil harus bertanggung jawab, mengakui. Bisa juga dia nggak mau bertanggung jawab, tapi nggak bisa karena sekarang ada undang-undang perlindungan anak. Jadi kalau sudah tes DNA iya, kemudian akhirnya secara hukum mengakui ya dia bertanggung jawab nafkah anak, pengakuan anak, kemudian hak keperdataan anak melalui warisan orang tua laki-laki itu mendapatkan begitu. Jadi itu dia, Ridwan Kamil berada dalam posisi yang di ujung tanduk. Tanduknya siapa? Ya tanduk istrinya begitu. Ini agak ini ya. Jadi berada di wilayah-wilayah yang posisinya adalah hubungan yang nanti menjadi tidak harmonis dengan istrinya. Ini bahasa kiasan ya, kita sampaikan supaya nanti jangan dianggap sebagai bahasa yang normatif keras, tapi ini bahasa kiasan. Jadi keharmonisan Ridwan Kamil ini sekarang dengan istrinya sangat tergantung dari daya pemaaf dari istrinya Ridwan Kamil sendiri. Kalau dimaafkan kemudian bisa tetap harmonis ya syukur begitu. Tapi rasanya yang seperti ini, apalagi sudah semua orang tahu, tingkat keharmonisannya berkurang jauh. Tapi kenapa sih Bang dia pede banget gitu kan mengakui hal tersebut gitu? Bahkan kan mengaku diancam dan bahkan diminta gugurkan, katanya pihak PRK juga sempat ke rumah gitu Bang, kata beliau gitu. Tapi kan itu juga tadi balik lagi itu dibantah semuanya juga dari pihak PRK gitu. Ya, Risa menyatakan diancam. Ridwan Kamil dibilang minta supaya bisa menggugurkan kandungan. Bisa jadi ini benar, begitu apa yang disampaikan si Lisa. Makanya ini kan yang tahu cuma mereka berdua sebenarnya. Jadi sebenarnya titik awalnya adalah hubungan mereka berdua di awal. Selanjutnya melibatkan pihak ketiga karena ada kegaduhan, ya ini menjadi ramai kan. Tapi sebenarnya yang tahu mereka berdua. Taunya Lisa adalah 50%, taunya Ridwan Kamil adalah 50%. Dua-duanya kalau saling tahu menjadi 100%. Begitu. Tapi karena ada klarifikasi dari seorang Ridwan Kamil, ini memperjelas keadaan bahwasanya sebenarnya sudah ada hubungan antara mereka. Tinggal Ridwan Kamil masih membantah. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu sampai kapan dia membantah. Tapi kemudian kalau ini masuk ke proses hukum, Lisa mengaku apa adanya dengan bukti-bukti, dan kemudian tes kebohongan juga dia ternyata nggak bohong, tinggal Ridwan Kamil. Ya bantah-bantah juga, kalau kemudian hasilnya juga memang faktanya demikian, ya sudah, bantah-bantah juga percuma. Tapi kita berada di posisi tengah, bahwasanya apa yang disampaikan Lisa adalah sepihak dan sendirian. Begitu. Apa yang disampaikan oleh seorang Ridwan Kamil juga sepihak dan sendirian. Begitu. Jadi mereka masih saling membantah. Tapi kalau memang terjadi hubungan, sebenarnya bantah-membantahnya juga percuma, pasti akan ketahuan juga, begitu. Jadi waktu enaknya nggak saling bantah kan, malah saling sayang. Tapi waktu nggak enaknya mereka saling bantah, begitu. Si Lisa bilang A, si Ridwan Kamil bilang bukan A, kan begitu. Tapi waktu kejadian hubungan orang dewasanya, pasti mereka nggak saling bantah tuh, malah mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi ya.